sekitar hampir 6-7 pertanyaan tambahan. Seperti apa yang sudah disampaikan tadi dari pihak kepolisian bahwa kasusnya dari penyelidikan sudah naik penyidikan. Semua yang disampaikan tadi oleh klien kami, Mbak Tamara, sudah diceritakan dari awal sampai akhir, dan juga ada beberapa saksi-saksi yang tadi juga bersamaan diperiksa di dalam. Jadi untuk sementara keterangan yang kami sampaikan tidak jauh dari apa yang kemarin sudah kami sampaikan. Intinya adalah cerita itu diperjelas lagi kejadian-kejadiannya di dalam. Tapi untuk lebih jelasnya, karena ini sifatnya berita acara pemeriksaan itu rahasia, jadi kami bisa menjelaskan seperti itu saja. Ya, Tamara, apa benar kekasih kamu waktu itu menemani anakmu pada saat berenang? Pokoknya saya nyampe di lokasi itu kondisinya kan Dante udah meninggal ya, dan ditemani oleh siapa? Saya sudah ceritakan semuanya kepada pihak kepolisian. Bukan wewenang saya untuk memberitahu ke orang-orang, itu kan kewajiban kepolisian untuk menjelaskan. Kalau saya yang menjelaskan nanti timbul fitnah, timbul gimana kan, cacat hukum atau seperti apalah gitu. Itu kan kewenangannya kepolisian untuk memberitahu siapa pelaku. Kalau bukan pelaku, tapi kan maksudnya status kasus ini naik sidik gimana, Mbak? Alhamdulillah sangat mengapresiasikan kepolisian ini cepat banget kan, dari awal kita datang terus langsung kemarin proses autopsi, terus penyelidikan, sekarang sudah penyidikan. Itu alhamdulillah banget, kayaknya belum sampai seminggu ya, sudah cepat banget. Itu sangat terima kasih sama pihak kepolisian. Tapi kamu komunikasi terakhir sama kekasih kamu pada saat itu menemani ke kolam renang atau seperti apa? Ya, kan ada komunikasi pasti kan, menemani kolam renang atau mungkin? Pasti ada komunikasi. Kan saya tadinya mau ke kolam renang, tapi ternyata ada kejadian itu. Akhirnya saya langsung ke rumah sakit Islam Pondokopi. Nah pas saya sampai situ Dante udah di IGD, udah tiduran. Terus pas saya nyampe udah biru, badannya udah biru, udah. Nah itulah yang saya gigit-gigitin, pipinya udah gigit-gigitin, cubitin tangannya, pahanya aku cubitin. Pokoknya gimana? Pokoknya biar dia bisa respon gitu. Jadi pas sampai situ keadaan Dante udah nggak sadar. Ternyata udah meninggal. Kamu ke rumah sakit pada saat itu sama kekasih kamu atau sendiri langsung dari lokasi syuting? Kan saya langsung dari lokasi nyusul ke rumah sakit. Tamara, memperjelas saja, bukan menuduh. Sosok pria itu siapa? Karena kan dari awal pembicaraan Tamara sudah menyebut bahwa dia dititipkan sama seorang laki-laki. Jadi saya sampaikan bahwa mengenai status siapa orangnya silakan ditanyakan ke pihak penyidik, pihak kepolisian. Yang pasti dari awal pemeriksaan dalam proses penyelidikan sampai sekarang sudah naik ke penyidikan, udah diceritakan semua dari A sampai Z. Jadi kita tinggal menunggu konfirmasi, tinggal menunggu hasil. Dan saya tambahkan lagi juga tadi ada beberapa saksi yang sudah diperiksa untuk memberi keterangan lebih jelas. Total udah berapa saksi? Kurang lebih kalau nggak salah Dari pihak Tamara ya? Hampir 20. dari pihak sana, dari pihak mana tadi yang datang ya? Semuanya dari rumah sakit, kolam renang, dari pihak saya juga ada. Ada 20. Ya, Tamara, setelah kejadian itu kamu ada komunikasi kah dengan laki-laki itu atau putus komunikasi? Pasti ada komunikasi. Pastinya ada komunikasi. Abang menegaskan untuk itu tuh latihan renang di sana dengan orang kepercayaan ini baru pertama kali dilakukan atau emang sering dititipkan ke orang itu, Mbak, untuk latihan renang? Kalau di tempat itu baru sekali, tapi untuk latihan itu nggak baru sekali kan. Nggak mungkin lah aku titipin anak aku ke orang yang baru sekali aku titipin, kan nggak mungkin. Apalagi orangnya nggak dipercaya, itu kan nggak mungkin banget. Oh, berarti udah sering menitipkan ke laki-laki itu? Bukan menitipkan, emang latihan bersama, belajar. Enggak, maksudnya ditemani oleh laki-laki itu berarti lebih dari sekali? Ya. Tapi emang basicnya Dante itu pandai berenang atau enggak? Nanti khusus renang dari Belanda. Dari bayi? Kata Mara, ada permintaan maaf nggak sih dari sosok itu kepada kejadian ini? Pastinya ada. Kak, karena kamu yakin Dante bisa berenang, berarti kamu bulat ya tekad kamu untuk menyimpulkan kalau itu ditenggelamin, bukan tenggelam ya Kak? Semuanya saya serahkan lagi ke pihak kepolisian. Apa yang saya tahu sudah saya ceritakan. Kembali lagi keputusannya semua di tangan kepolisian. Karena kan saya sudah percayakan semuanya ke pihak kepolisian. Saya nggak mau yang ini sendiri. Kak, kemarin Udah lihat CCTV-nya nggak sih saat ini? Untuk CCTV awal kejadian, namanya orang masih berduka, saya dipaksa lihat CCTV, itu rasanya gimana? Saya
udah mati aja deh. Terus pas saya udah siap mau lihat, itu belum 7 hari, saya udah siapin diri. Saya ingat banget itu Rabu pagi, Dante meninggal itu Sabtu, saya siap itu Rabu pagi mau lihat. Saya datang mulai CCTV, ternyata CCTV sudah disita sama polisi dan sudah diserahkan ke pelapor. Jadi saya belum bisa lihat. Sampai sekarang akhirnya ada di sini, kita juga belum bisa lihat karena itu prosesnya. Jadi tidak ada saya menyembunyikan CCTV, saya tidak bolehin bapaknya lihat CCTV, itu nggak ada. Saya sendiri pengen banget lihat CCTV-nya. Yang tadinya saya nanti tunggu 7 hari, tunggu 7 hari. Pas saya siap ternyata udah disita polisi. Jadi tidak ada saya menyembunyikan CCTV, apalagi tidak ada saya menolak visum. Surat visum dibuat berdua oleh mantan suami saya, Angger. Itu saya buat berdua, Angger yang tulis tangan, saya cuma tanda tangan. Jadi tidak ada saya menolak visum atau saya menyembunyikan CCTV, itu tidak ada. Kenapa kekasih Tamara nggak pernah muncul nih, Kak? Bukan nggak pernah muncul. Saya nggak tahu. Ya. Sampai saat ini udah ada pemanggilan belum sih Bang atas laki-laki itu? Udah ada pemanggilan belum? Apa tuh? Laki-laki yang waktu itu menemani sama Dante Udah penyidik kalau itu, karena kita sifatnya memberikan keterangan berdasarkan panggilan ke klien kami. Kenapa sih tiba-tiba mantan suami kamu cabut surat penolakan otopsi dan membolehkan diotopsi gitu? Apa emang ada kejanggalan gitu? Karena dari awal itu polisi datang ke rumah untuk minta surat itu waktu Dante udah dimandiin posisinya. Ya gimana, kita tuh ibaratnya kayak gitu, pas Dante udah habis mandi mau disolatin, kita kayak bingung aja gitu loh. Ya udahlah, bikinlah tanda tangan lah. Suasana masih berduka. Aku pun tanda tangan itu, suratnya itu masih disuruh nama doang, belum ada penjelasan surat untuk apa. Karena saya nggak kuat, kata Angger, yaudah saya aja yang nulis, kamu tanda tangan aja. Saya tanda tangan tanpa saya baca itu surat apa. Jadi bener-bener murni itu dibuat berdua, dan ya udah gitu aja. Itu masih berduka, saya bingung itu apa, surat apa gitu, saya nggak ngerti. Makanya ada berita saya menyembunyikan CCTV lah, saya menolak otopsi lah, itu saya langsung kapan ya saya nolak otopsi ya? Nyembunyi CCTV kapan? Waktu meninggal saya tuh ngobrol sama orang aja nggak bisa. Dante masih depan saya, kalau misalkan ini saya disodorin suratnya, ibu mana sih yang mau baca itu surat panjang kayak gitu tuh? Nggak mungkin lah saya bisa baca, jadi saya tanda tangan aja gitu. Ya mungkin memang komunikasi saya kan sama Angger itu kan sekarang sendiri. Ya waktu dia datang ke sini mau nyabut, ya mungkin dia sendiri gitu. Jadi bukan berarti saya menolak. Ya. Pak, ini kan semua tudingan mengarah ke laki-laki itu dan banyak yang bilang itu katanya kekasih kamu Pak. Itu seperti apa Pak mungkin Pak? Itu seperti apa? Memang kekasih kamu atau teman dekat atau seperti apa? Mungkin yang menemani. Kembali lagi, saya sudah ceritakan semua kepada penyidik, kepada semua di pihak kepolisian. Wewenang mereka, itu hak mereka untuk menjelaskan siapa orangnya. Oke? Ini kan ini kan dari sini juga ada banyak yang menghujat kamu, juga netizen yang mengarahkan kamu, itu tanggapan kamu hujatan Tanggapan aku terima aja, karena ya wajar orang punya pendapat masing-masing. Terus terlebih saya ini orangnya jarang update sosial media. Kalau yang sana mungkin kan selalu update gimana ini perkembangannya. Kalau saya kan yang penting saya ngelakuin, yang penting saya kerja, saya gerak tanpa harus saya umbar-umbar. Ya kan Kak, saya dari awal minta tolong sama Kak Seni itu dari awal banget. Ya udah saya lakuin aja apa yang saya harus lakuin. Mau mereka hujat apa kayak, ya saya terima. Kak, Intinya saya benar-benar ngelakuin ini semua untuk Dante. Saya mau cari keadilan untuk Dante tanpa harus saya gembar-gemborkan di luar. alasan kamu berani menitipkan atau menitipkan anak kamu ke laki-laki itu apa sih Kak? Mempercayai istilahnya gitu. Saya sangat percaya, makanya saya titipin. Malah saya lebih percaya sama orang ini daripada sama susnya sendiri. Kenapa Kak? Ya karena saya percaya sama dia. Selebihnya saya udah jelasin ke pihak polisi kenapa itu benar-benar dari A sampai Z saya jelasin kenapa bisa saya titipin, semua udah saya jelasin. Oke? Oke. Mbak Tamara, mohon maaf sebelumnya, pembongkaran makam itu permintaan dari Mbak atau penyidik? Yang pembongkaran Otopsi. karena kan prosedurnya harus ada otopsi. Jadi ya udah saya bilang ya udah silakan otopsi. Oke? Jadi Kak, kalau- tidak ada penolakan dari saya untuk otopsi. Kak, kalau nanti laki-laki ini jadi tersangka seperti apa Kak? Mungkin tanggapan kamu Kak? Nggak ada tanggapan apa sih, saya nggak akan gerak. Intinya kalau saya memeting dia, saya nggak akan ada di sini. Itu sih. Oke? Oke. Terima kasih Kak. Oke deh.